kalau saudara membaca di ayat 1 itu dari Yudas ya. Jadi ini dengan otoritas saudara dari Yesus Kristus, meskipun di sini dia pakai istilah hamba ya. Dan juga ada rujukan saudara Yakobus, saudara Yakobus. Kepada mereka yang terpanggil, yang dikasih dalam Allah Bapa dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Jadi sudah melihat sudah dari apa ya ini rujukan ini saudara Yakobus khususnya ini bukan cuma sekedar sebutan saja, tapi sebetulnya memiliki makna ya, karena waktu di sini dikatakan saudara dari Yakobus ya, most likely ini juga mengacu kepada surat Yakobus ya, surat Yakobus. Dengan demikian ini membuat satu semacam jejaring gitu ya, jejaring bahwa surat Yudas ini juga mau dimengerti di dalam kaitan dengan teologi surat Yakobus. Nah, seperti kita tahu ya, surat Yakobus itu ada certain polemik gitu ya, dengan resepsi dari Pauline teologi. Ya, bukan polemik dengan Paul's teologi ya, kita nggak percaya itu nggak ada polemik dengan teologi Paulus, tapi ada polemik dengan resepsi Pauline teologi. Maksudnya kalau sudah membaca di dalam Yakobus di situ kan ada di-address tentang hubungan iman dan perbuatan yang sepertinya kayak mengkritisi gitu ya orang yang salah mengerti teologi daripada Paulus. Nah, di sini waktu Yudas mengatakan kalimat saudara Yakobus gitu ya, dia mau menempatkan dirinya juga di dalam aliran teologi inilah, katakanlah ya. Menarik ya, kalau kita membaca di dalam firman Tuhan ini kanonisasi Alkitab itu memang ada plurality of voices ya. Dari perspektif Injili tentu saja kita percaya nggak ada kontradiksi gitu ya, nggak ada peperangan lah di dalam hal ini secara message gitu. Tapi jelas message saya ini bukan satu faset yang pasti gitu. Profil teologinya Paulus ya berbeda dengan profil teologi Yakobus gitu, dan kalau kita boleh mengelompokkan di sini ya profil teologi Yudas dengan mengacu kepada sebutan saudara Yakobus ini mau menyatakan bahwa dia dekat dengan profil teologi surat Yakobus ya. Jadi dengan kata lain ini ada certain polemik sekali lagi ya dengan orang-orang yang mengaku ini penerusnya Paulus ya, Pauline School ya, yang agaknya mereka menarik dengan ekstrim posisi teologi dari Paulus sehingga terus kemudian menimbulkan satu paham yang salah di dalam gereja. Jadi ini sebutan ini satu sebutan yang penting ya waktu dikatakan di sini dari Yudas hamba Yesus Kristus, saudara Yakobus, kepada mereka yang terpanggil, dikasih dalam Allah Bapa dan dipelihara untuk Yesus Kristus. Dipelihara untuk Yesus Kristus ya. Kalau kita bandingkan dengan ini terjemahan bahasa Inggris di sini, to those who are called beloved in God the Father and kept for Jesus Christ ya, sama ya. Kept, dipelihara untuk Yesus Kristus ya. Ini berarti supaya kita melihat acuannya itu kepada eskatologi ya. Dipelihara untuk Yesus Kristus, maksudnya Yesus Kristus yang akan datang kembali. Nah, selama kita berada dalam dunia, kita dipelihara, kita orang-orang yang terpanggil ini dipelihara, dan kita dipelihara untuk Yesus Kristus yang akan datang kembali. Baru setelah itu ada ayat 2, rahmat, damai sejahtera, dan kasih kiranya melimpahi kamu. Kemudian bagian perikop yang paling panjang, yaitu kalau di sini LAI memberikan judul hukuman atas guru-guru palsu ya. Ini sangat dekat dengan judul yang diberikan ESV, misalnya judgment, penghakiman atas guru-guru palsu, on false teachers ya. Jadi ini memang berurusan kitab ini berurusan dengan pengajaran yang sesat ya. Dari guru-guru palsu gitu. Salah satu tema yang paling penting di sini ya. Godless teachers ya. Ini guru-guru palsu itu adalah di dalam perspektif dari penulis surat Yudas ini. Kalau kita membaca di dalam ayat yang keempat, saya baca ya, sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum.
Mereka adalah orang-orang yang fasik, godless, ya. Orang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka. Dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi dari perspektif penulis dari surat Yudas, orang-orang ini adalah menyangkal, ya. Orang-orangnya adalah penyangkal Tuhan Yesus Kristus, ya. Dan menyangkal dalam hal apa? Di sini dikatakan dalam ayat keempat, yaitu bahwa mereka itu menyalahgunakan kasih karunia Allah untuk melampiaskan hawa nafsu mereka. Nah, kita bisa merekonstruksi ya di sini dari pandangan ini ya. Ini bidat apa sih sebetulnya gitu. Kalau saya baca again di dalam ini bahasa Inggris, pervert the grace of our God into sensuality and deny our only Master and Lord Jesus Christ. Jadi pervert the grace of our God into sensuality. Sangat mungkin ini bidat yang dimaksud di sini adalah antinomianisme. Gitu. Dan antinomianisme ya ini again seringkali ya dikaitkan dengan tradisinya ini dari orang yang salah mengerti teologinya Paulus, karena Paulus mengajarkan diselamatkan melalui iman ya. Terus kemudian oleh anugerah dan hanya oleh anugerah saja gitu. Terus kemudian ini dipergunakan demikian rupa untuk mengumbar hawa nafsu seperti dikatakan di sini. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang berbicara atas nama anugerah Allah, tapi sebetulnya nggak mengerti anugerah Allah, malah menyalahgunakannya, abuse, pervert, ya, untuk membenarkan keberdosaan mereka, untuk membenarkan cinta mereka, ya, akan hawa nafsu mereka yang mereka lampiaskan dengan liar itu. Jadi sudah melihat sekali lagi di sini ya, memang ada tension di sini dengan resepsi dari polling teologi. Nah, kita bersyukur saya ada surat Yudas ya. Setidaknya ini surat Yudas menolong kita untuk tidak membaca surat Paulus secara keliru gitu ya. Sudah pasti Paulus nggak pernah mengajarkan antinomianisme ya. Itu adalah orang yang memperalat ya teologinya Paulus, terus kemudian akhirnya seperti dikatakan Petrus untuk kemudian kebinasaan mereka sendiri gitu, karena mereka melakukan ini untuk membenarkan pelampiasan hawa nafsu mereka sendiri. Jadi penulis surat Yudas ini mengatakan orang-orang seperti ini sebetulnya menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Agaknya kita melihat ini pengajar-pengajar sesat ini ya, guru-guru palsu ini adalah termasuk daripada anggota jemaatnya Yudas ya, anggota dari jemaatnya Yudas. Jadi gini ya, kita melihat surat-surat ini selalu ada community-nya, ada jemaatnya yang dituju gitu. Nah, seperti saudara membaca di dalam ayat yang ketiga, sebetulnya Yudas itu kepinginnya itu menulis sesuatu yang lain ya tentang keselamatan. Tetapi terus kemudian dia digerakkan oleh Roh Kudus, didorong untuk menulis hal yang lain, yaitu tentang peperangan melawan pengajar-pengajar sesat ini ya, melawan guru-guru palsu ini. Ya, guru-guru palsu ini likely again ya, despite nggak bisa 100% dipastikan gitu ya. Either ini anggota daripada jemaat, maksudnya mereka bagian daripada jemaat, atau seperti yang di dalam konteks surat Yohanes, yaitu pengkhotbah keliling gitu misalnya ya. Tapi kalau kita membaca dari beberapa ayat, tampaknya lebih ada argumentasi mengatakan bahwa ini adalah termasuk daripada jemaat lokal ini ya, yang dituju oleh Yudas. Misalnya waktu kita membaca ya ini ya, dari ayat 4 di situ dikatakan ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup ya di tengah-tengah kamu. Ya oke, ada kata menyelusup ya, tadinya di luar tapi sekarang sudah di dalam, menyelusup di tengah-tengah kamu. Tapi mungkin yang lebih meyakinkan yaitu di dalam ayat ke-12 kalau kita membaca, mereka ini noda dalam perjamuan kasih-Mu. Mereka ini noda dalam perjamuan kasih-Mu. Jadi mereka ini ya table fellowship bersama dengan ini jemaat yang dituju oleh Yudas di sini, yang dituju oleh surat Yudas. Mereka ikut di dalam perjamuan kasih daripada jemaat ya, di mana mereka tidak malu-malu melahap dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Saudara perhatikan di sini ya, bisa dilihat ini
kerakusan ya, saya kerakusan. Kerakusan itu bukan ini ya, saya bukan nothing gitu ya. Kita jangan underestimate dosa kerakusan gitu di sini. Ini adalah sifat daripada guru-guru palsu itu ya. Mereka itu egois. Mereka pelahap ya, rakus dan hanya mementingkan diri sendiri. Jadi waktu makan ya, saya. Waktu makan mereka nggak perhatikan orang lain. Waktu makan mereka itu sibuk dengan perut mereka sendiri. Ya memang mereka nggak mengenal Tuhan. Terus kemudian penulis dari surat Yudas ini mengatakan pakai beberapa gambaran ilustrasi itu. Mereka bagaikan awan tidak berair berlalu ditiup angin, bagaikan pohon-pohon yang dalam musim gugur tidak menghasilkan buah, pohon-pohon yang terbantun dengan akar-akarnya dan yang mati sama sekali, bagaikan ombak laut yang ganas membuihkan keaiban mereka sendiri, bagaikan bintang-bintang yang baginya telah tersedia tempat di dunia kekelaman untuk selama-lamanya. Jadi sudah membaca di dalam ayat ke-12 ini ya, agaknya mereka ini ya ada di tengah-tengah jemaat ya, mengikuti perjamuan kasih ya. Jadi gereja ini memang seperti dikatakan Agustinus ya, corpus per mixtum gitu, bukan steril ya, bukan nggak ada sama sekali orang-orang yang berdosa, nggak ada sama sekali godless people seperti ini ya. Itu jauh daripada gambaran Alkitab memang kalau kita membaca. Jadi ini salah satunya, dan saudara bisa membaca juga dukungan yang lain. Misalnya ya di dalam ayat 19 dikatakan mereka adalah pemecah belah yang dikuasai oleh keinginan-keinginan dunia ini, hidup tanpa Roh Kudus. Pemecah belah berarti ada di dalam dong saya. Kalau enggak kan ya bagaimana bisa memecah belah ya dari luar gitu. Ya bisa juga sih kalau seninya tinggi sekali gitu ya. Dari jauh gitu menimbulkan perpecahan deh. Menghasut supaya terus kemudian orang benci satu dengan yang lain. Ya memang bisa, tapi mungkin pikiran yang sederhana di sini saya ini adalah orang yang ada di dalam. Jadi di sini saya penulis daripada surat Yudas ini ya, dia bergumul untuk menggambarkan identitas yang jelas dari jemaatnya itu seharusnya seperti apa. Securing identity dari jemaat Allah itu harusnya seperti apa. Maka perlu ya bisa membedakan diri dari guru-guru palsu ini. Nah, sekali lagi dari kita mengatakan guru-guru palsu ini kemungkinan mereka datang atas nama ajaran Paulus gitu ya. Seperti juga Yakobus kan juga bertentangan dengan resepsi yang salah terhadap ajaran Paulus gitu. Tadi kita sudah mengatakan salah satunya adalah antinomianisme ya. Tapi juga dari beberapa rujukan termasuk ayat yang terakhir yang kita baca di sini ya, bisa direkonstruksi juga. Ini adalah kaum spirit entusias. Nah, saudara masih ingat ya, ini Paulus sendiri di Korintus juga sebetulnya berurusan dengan orang-orang yang seperti ini ya, spirit entusias. Nah, kita nggak tahu apakah ini dari orang-orang yang di Korintus itu terus kemudian menjalar keluar dan akhirnya berusaha untuk meracuni tempat-tempat yang lain lagi gitu, kita nggak mengerti dengan pasti. Tapi di sini waktu penulis dari surat Yudas ini mengatakan ya, mereka ini dikuasai keinginan-keinginan dunia, hidup tanpa Roh Kudus, Mereka klaim mereka punya Roh Kudus ya, mereka klaim dirinya itu dipenuhi oleh Roh Kudus ya, hidup di dalam kehidupan yang katanya ya dipimpin oleh Roh Kudus, tapi sebetulnya hidupnya itu sebenarnya dikuasai oleh keinginan-keinginan dunia. Saudara, bagaimana membedakan orang yang dipenuhi Roh Kudus ya, dengan yang sekedar mengaku bahwa ya dia hidup dipimpin Roh Kudus, ada kepenuhan Roh Kudus dan sebagainya. Sebetulnya sederhana, dan kita sudah pernah membahas ini ya, salah satunya yaitu kita melihat ada buah roh tidak gitu. Kasih, ya, sukacita, damai sejahtera ya. Orang yang di dalam kehidupannya lebih menyatakan kebencian gitu ya, hatred ya. Ya, jelas itu tidak dipimpin oleh Roh Kudus karena kita nggak melihat ada buah Roh Kudus di sana. Nah, kehidupannya itu lebih dikuasai oleh keinginan-keinginan dunia di sini ya. Bagaimana mereka bisa mengaku kehidupan mereka dipenuhi oleh Roh Kudus? Ini sesuatu yang bertolak belakang ya. Dan waktu bicara tentang Roh Kudus bukan bicara tentang apa ya, fenomena-fenomena atau mujizat dan sebagainya.
Karena itu semua bisa dipalsukan ya, saudara. Tetapi ya penulis daripada surat Yudas ini mengajak jemaatnya untuk bisa membedakan. Mereka ini sebetulnya dikuasai oleh keinginan-keinginan dunia. Keinginan dunia itu apa sih? Kalau pinjem ini apa istilah dari memang ini nggak belongs to profil teologi dari Yudas ya, tapi kita membaca di dalam surat Yohanes misalnya ya. Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup ya. 3 hal ini saya perhatikan. Kalau itu yang menguasai kehidupan seseorang ya, dia dikuasai oleh keinginan-keinginan dunia. Hidup tanpa Roh Kudus. Jadi sekali lagi saya ada selain pengajaran daripada antinomianisme kalau kita konstruksi, juga ada orang yang klaim ya ini apa the so-called spirit enthusiast ini ya. Ini bukan hal baru saya, dan di dalam sejarah gereja selalu terulang terus gitu sepertinya ya. Tapi di dalam early church sudah ada sebetulnya gitu. Yaitu di dalam zamannya Yudas di sini ya, di dalam Paulus juga berurusan dengan ini. Dan mereka ini kalau saudara membaca ya di dalam ayat ke-8 misalnya ya. Saya membaca di sini orang-orang yang bermimpi-mimpian ini ya juga mencemarkan tubuh mereka, menghina kekuasaan Allah serta menghujat semua yang mulia di sorga. Again, kita bisa merekonstruksi ya. Ini berurusan sekali lagi dengan another pengikut Paulus yang salah. Likely sih atas nama teologinya Kolose. Kalau saudara membaca, saudara masih ingat ya apa itu di dalam surat Kolose kan kita pernah membahas di situ ya. Kolose 2 ayat 18. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat. Serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Terus kemudian di sini ini dikatakan di dalam surat Yudas ya, bahwa orang-orang ini ya kayaknya ini resepsi yang salah terhadap teologinya Colossians. Oh, nggak perlu beribadah kepada malaikat kan? Kita beribadah hanya kepada Tuhan saja gitu. Jadi kita boleh menghina-hina malaikat gitu ya. Di sini bahasa Indonesia itu pakai istilah menghujat ya, menghujat semua yang mulia di sorga. Nggak beribadah kepada malaikat itu satu hal saya, tapi terus kemudian menghina, merendahkan, atau di dalam terjemahan bahasa Inggris kalau kita baca di sini ya ayat yang ke 8 ya pakai istilah yang sama ya, blaspheme ya, menghujat gitu. Bukan berarti terus kemudian kita harus menghina para malaikat dan sebagainya, dan itu jelas ya di dalam ayat yang berikutnya kalau sudah membaca. Tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata kiranya Tuhan menghardik engkau ya. Jadi spiritual powers ini ya bukan untuk dipermainkan, termasuk yang katakanlah ya bukan Allah gitu. Of course, seperti dikatakan Kolose ya, kita tidak beribadah kepada para malaikat, tidak memang gitu ya. Tapi bukan berarti terus kemudian karena itu terus jadi masuk kepada ekstrim yang lain. Nah ini yang terjadi di sini itu sepertinya adalah itu saya kalau kita merekonstruksi ya. Jadi jemaatnya Yudas ini ya adalah jemaat yang menghargai ya, peran malaikat ya di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam kerajaan Allah dan sebagainya. Tetapi terus kemudian ada pengajar-pengajar sesat ini ya, guru-guru palsu yang terus kemudian menghujat segala yang mulia di sorga ya. Jadi angelic powers di dalam hal ini ya, most likely menuju ke sana gitu. Polemik dengan resepsi yang salah dari surat Kolose. Sekali lagi ya, jadi ini benturannya memang sepertinya dengan resepsi yang keliru dari Pauline teologi. Saya selalu pakai istilah resepsi yang keliru ya, supaya saudara jangan salah mengerti ini bukan benturan dengan Pauline teologi in itself ya, bukan. Nah, sementara mereka sendiri merasa kehidupan mereka itu
dipenuhi oleh Roh Kudus, padahal kenyataannya menurut penulis surat Yudas mereka itu hidup tanpa Roh Kudus. Ayat yang ke-19 ya. Jadi sekali lagi ya, spirit entusias di dalam hal ini ya. Nah, perhatikan kalau saudara ini ya, baca tadi di dalam Kolose ayat yang kita baca dengan Yudas ya, meskipun ada perbedaan sepertinya di dalam tradisi Kolose itu memberikan warning hati-hati supaya tidak beribadah kepada para malaikat, tapi terus kemudian sementara jemaatnya Yudas ini sebenarnya memberikan tempat ya yang tinggi untuk para malaikat. Dan di sini seperti kayak ada kontradiksi, tapi sebetulnya nggak ada kontradiksi. Tapi kalau saudara agreement-nya, ini kesetujuannya itu lebih banyak sebetulnya. Yaitu apa? Baik saudara baca di dalam Kolose maupun Yudas, ini memberikan tanda yang sama ya terhadap orang-orang yang seperti itu. Yaitu mereka itu dikuasai oleh keinginan-keinginan duniawi. Jadi dari mana sudah dibedakan di sini ya? Pembedaannya itu bukan dengan, yang ini venerate malaikat ya, yang ini nggak venerate malaikat gitu ya, itu isu sebetulnya nggak terlalu penting ya. Bukan di sana tapi saudara perhatikan ya, baik Kolose maupun Yudas ya, itu sama-sama membicarakan ini orang-orang kelompok ini kita harus hati-hati ya. Bukan karena mereka memberikan tempat yang tinggi kepada malaikat atau tidak atau apa, bukan di sana isunya, bukan isu angelologi tapi apa tapi dalam hal ini sama, yaitu bahwa pengajar-pengajar palsu ini memiliki kesamaan. Mereka hidupnya dikuasai oleh keinginan-keinginan duniawi. Keinginan-keinginan duniawi yang menguasai mereka. Dan mereka merasa mereka dipenuhi oleh Roh Kudus dan sebagainya. Padahal itu satu dusta, satu kebohongan. Bukan cuma itu, kalau kita membaca di dalam ayat 7 dan seterusnya, ini juga dikatakan di sini ya, Sodom dan Gomora, kota-kota sekitarnya ya, dengan cara yang sama melakukan percabulan, mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Dan seterusnya. Di sini membicarakan sekali lagi tentang kedagingan ya, keinginan duniawi, hawa nafsu yang memang menguasai pengajar-pengajar palsu itu. Dari situ ya kita melihatnya gitu. Kadang-kadang orang mendekatinya itu terutama dari perspektif doktrinal, yang nggak salah juga sih, ada tempatnya pasti gitu ya. Tapi kalau kita membaca di dalam Yudas di sini ya, Yudas itu mengekspos kegelapan kejahatan yang ada pada mereka, di dalam hal ini juga dari kehidupan mereka ya. Dan ini penting sekali ya untuk melihat kehidupannya. Di dalamnya ini dikuasai oleh buah roh, atau mereka dikuasai oleh perbuatan-perbuatan daging, keinginan-keinginan daging, kalau pinjam istilah Galatia ya. Jadi saudara melihat di sini di dalam gereja mula-mula ya, ini sepertinya warisan dari Pauline teologi ini menjadi bahan perdebatan gitu ya. Bahan perdebatan Yakobus ya, ini berpolemik terhadap resepsi yang keliru. Nah di sini Yudas juga berpolemik. Petrus ya dengan hati-hati ya mengatakan tulisan-tulisannya itu memang sulit ya, tapi orang kalau menyalahgunakannya, dia memutarbalikkannya, yaitu akhirnya menjadi kebinasaan bagi mereka sendiri. Tapi Petrus affirm ya, ini dalam hal ini ya, kerasulan dari Paulus, bahwa Paulus adalah orang yang dipakai oleh Tuhan ya. Jadi memang sudah membaca di situ di dalam gereja mula-mula ya, ini ada perdebatan dengan warisan dari teologi Paulus ini ya. Bagaimana seharusnya menafsir itu gitu. Karena ada orang yang menafsir dengan keliru ya, ada orang yang terus kemudian mengembangkan atas nama teologi Paulus, tapi terus kemudian sebetulnya mengajarkan ajaran bidat gitu. Dan bukan Paulus tentu saja yang bertanggung jawab ya, karena mereka yang menyelewengkan. Dan di sini kita berhati-hati ya, ini pengajaran yang benar ya, pengajaran yang benar bisa dipermainkan demikian rupa sampai akhirnya seolah-olah ya masih merupakan ajaran daripada Paulus, daripada pengajar yang benar itu, tapi sebenarnya sudah nggak karu-karuan gitu ya, sudah tersesat kemana-mana. Dan ini yang dihadapi oleh Yudas ya, selain oleh Yakobus. Konsep tradisi ini penting ya untuk Yudas ya, konsep tradisi. Nah saudara membaca misalnya di dalam ayat 3 ya, di dalam ayat 3
Saya baca di sini ya, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Jadi ada tempat di sini untuk tradisi ya. Dan ini tidak lain tidak bukan, yaitu sudah bisa mendapatkan di dalam ayat 17 ya. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu. Apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita, Yesus Kristus. Apostolic teaching, saya bicara tentang apostolic teaching di sini. Kalau kita ini adalah gereja yang benar, saya gereja yang bukan gereja sesat ya. Kita ada kontinuitas dengan apostolic teaching. Nah, memang ada perdebatan saya tentang apostolic succession dan sebagainya. Pandangan Roma Katolik, pandangan Eastern Orthodox ya. Kita bukan nggak ada konsep saya di dalam teologi reform tentang ini ya, saya tentang apa kepentingan perlunya kontinuitas dengan apostolik ini ya, bukan nggak ada tempatnya gitu. Tetapi di dalam pandangan kita, di dalam hal ini kita mengikuti surat Yudas, mengikuti firman Tuhan, ini adalah tradisi yang dipertahankan waktu kita tetap setia kepada ajaran para rasul. Kontinuitasnya itu dinilai dari apostolic teaching. Apostolic gospel, bukan gospel yang lain. Gospel sebagaimana diberitakan oleh para rasul. Pengajaran sebagaimana diberitakan oleh para rasul. Yang menolak ini, ya berarti dia bukan gereja yang benar, dia keluar daripada kontinuitas dengan ajaran para rasul ya. Sekali lagi ya, saya baca ayat ke-17. Ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita ya. Ini nggak bicara tentang penumpangan tangan, saya tidak di sini. Ini bukan bicara tentang pentabisan bishop dan sebagainya, bukan. Ini bicara tentang kontinuitas di dalam kesetiaan ajaran para rasul. Ajaran para rasul ya. Apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita, Yesus Kristus. Sekali lagi ya, saya. Kalau mau bicara tentang apostolicity di sini ya, kalau mau bicara tentang kontinuitas apostolik ya, nah inilah salah satu ayatnya. Dan sekali lagi saya, bukan bicara tentang penumpangan tangan di sini, tapi ini bicara tentang kesetiaan terhadap ajaran para rasul. Kesetiaan terhadap apa yang dahulu telah dikatakan oleh rasul-rasul Tuhan. Ayat yang ke-20 kita baca, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Tidak lain tidak bukan, ini ya waktu bicara di atas dasar iman yang paling suci ini ya, tidak lain tidak bukan. Ya ini adalah pengajaran para rasul itu tadi gitu, yang dikatakan di dalam ayat yang ke-17. Apa yang menjadi dasar gereja, sekali lagi ya, ini adalah, ya pertama pasti adalah Yesus Kristus ya. Nah, setelah itu adalah kita berbicara tentang ajaran para rasul. Seperti dikatakan di dalam ayat yang ke-20 ini ya. Bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Berdoa di dalam Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ya di sini memang ini surat yang pendek, saya mungkin nggak fair juga ya, expect terlalu banyak pembahasan tentang pneumatologi gitu. Tapi saudara melihat di sini Roh Kudus di sini disebut ya di dalam kaitan dengan doa ya. Di dalam kaitan dengan doa ini penting sekali di dalam konsep daripada surat Yudas ya. Roh Kudus di dalam kaitan dengan doa. Dan doa ini terus kemudian dikaitkan dengan penantian akan Yesus Kristus. Pelihara dirimu demikian di dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Jadi sudah melihat di sini ada theological profile yang berbeda dengan misalnya ya Gospel of John itu, Gospel of John ya, dan juga ya Paulus itu.
Gospel of John misalnya itu menekankan eternal life itu kan ya. Ini sudah di sini dan sekarang, jadi bicara tentang realize eschatology. Tapi kalau Yudas ini konsep eschatologinya itu udah future eschatology ya. Hidup yang kekal itu nanti nanti setelah Yesus datang kembali ya. Kemudian kita yang percaya, kita adalah umat pilihan ya. Kita akan diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Jadi ini keselamatan ini bicara futuris di sini ya. Bicara yang akan datang, kehidupan yang kekal, ini penempatannya itu di dalam eskaton kalau sudah membaca di dalam ayat yang ke-21. Nah, sementara kita berada di dalam dunia ini, kita mesti memelihara diri kita demikian di dalam kasih Allah, di dalam penantian itu ya. Di dalam penantian akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Jadi ini konsep eskatologi ya, penantian, expectation akan datangnya kembali Tuhan yaitu Yesus Kristus. Waktu Dia akan datang bersama dengan para malaikat ya untuk menghakimi. Sudah bisa baca ini di dalam 14 dan 15 dan ini ada kaitannya dengan surat dengan kitab 1 Henokh ya. Kitab 1 Henokh juga tentang mereka. Henokh keturunan ke-7 dari Adam telah bernubuat. Sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Jadi pengharapannya ini di-reserve sampai kepada akhir zaman ya, kalau kita membaca di dalam ayat ini. Keselamatan ya itu akhir zaman, kita mesti dengan tekun menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan ya bahwa adalah godless people ya, orang-orang fasik itu mereka akan dihakimi oleh Tuhan. Kapan? Yaitu ketika Tuhan datang kembali. Nah, selama kita berada di dalam dunia ini, kalau pinjam istilah ini ya, sering dipakai, kita akan remain church militant ya. Kita adalah gereja yang menderita ya. Kita ini adalah gereja yang ya bahkan di dalamnya ini corpus per mixtum itu tadi ya, campuran antara orang benar dan orang fasik, ini nggak bisa dihindarkan. Tapi penghiburan kita ya, pengharapan eskatologi kita yaitu waktu Kristus datang kembali. Jadi sekali lagi eskatologinya ini futuris ya, ini di dalam surat Yudas. Unlike eskatologi di dalam misalnya Gospel of John, di dalam Injil Yohanes ya, penekanannya itu ya realize eskatologi. Tentu saja bukan tanpa futuris aspek ya, maksudnya di dalam Injil Yohanes gitu. Nah, waktu Kristus datang kembali, Dia akan menyatakan dirinya dan Dia akan menyatakan belas kasihannya. Rahmat di sini ya, kalau sudah membaca di dalam bahasa Indonesia ya, rahmat itu belas kasihan ya, mercy. Christ and His mercy, ini adalah pengharapan eskatologis dari orang-orang percaya ya, seperti dinyatakan di dalam ayat ke-21. Sebaliknya ya, musuh-musuhnya ya, musuh-musuh Kristus, mereka akan dihakimi, mereka akan dihukum karena perbuatan jahat mereka. Konsep ini konsep Jewish, konsep Yahudi tentang kemurnian ini penting sekali ya untuk profil profil teologi Yudas ya. Nah, kalau sudah membaca di dalam beberapa ayat misalnya ya, ini di dalam ayat yang tadi juga sudah kita baca ya, misalnya ayat ke-8 di situ kan juga mencemarkan tubuh mereka ya, mencemarkan. Jadi ini bicara tentang kemurnian ya, Jewish concept ini sebetulnya gitu ya. Jadi di dalam ayat 8 itu sudah membaca tentang kata kecemaran ya. Lalu terus kemudian di dalam ayat 12, saudara juga membaca di istilah noda ya, noda. Jadi ini kan purity concept ya sebetulnya. Mereka ini noda di dalam perjamuan kasih-Mu. Ya, seharusnya nggak ada noda itu berarti murni ya, pure. Lalu juga termasuk di dalam ayat yang ke-23 ya. Selamatan mereka dengan jalan merampas mereka dari api, tetapi tunjukkan belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Pakaian yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Jadi
Sudah membaca Yudas ini penting ya untuk Yudas ini purity concept ini penting saya. Dan ini adalah again warisan, ada certain kontinuitas dengan Jewish concept ya sebetulnya itu. Nah tadi kita mengatakan bahwa pengharapan orang percaya itu adalah pada belas kasihan atau rahmat Tuhan ya, kepada gerejanya seperti dinyatakan di dalam ayat yang ke-21 ya. Ketika Yesus Kristus itu datang kembali, ya, kita berharap kita menantikan rahmatnya. Kita menantikan belas kasihannya. Nah, ini yang menarik, saya belas kasihan atau rahmat ini ya. Terus kemudian, kalau kita sungguh-sungguh mengerti belas kasihan Tuhan, rahmat Tuhan, ini harusnya diperluas ya. Ini tercermin juga, terpancar di dalam kehidupan orang-orang benar juga untuk berbelas kasihan kepada mereka yang terkena ya oleh ajaran-ajaran sesat ini. Jadi saudara perhatikan ya ayat yang tadi kita baca ya. Ini 22 lah sebelumnya ya. 22. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu, mereka yang goncang, mereka yang mulai termakan oleh pengajaran sesat, mereka yang termasuk tersedot oleh kecemaran itu misalnya ya. Tunjukkan belas kasihan kepada mereka ya. Jadi kepada mereka yang mau bertobat, kepada mereka yang rendah hati untuk dikoreksi, kita mesti menunjukkan belas kasihan ya. Jadi saudara membaca di dalam ayat ke-23 di situ, selamatkan mereka dengan jalan merampas mereka dari api, tetapi tunjukkan belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa ya. Ada satu komentar saya mengatakan kalimat seperti ini saya. Ini di sini kita mendapat first century version ya dari perkataan yang terkenal, love the sinner and hate the sin ya. Sudah pernah mendengar ini kan ya. Kasihilah orang berdosa, bencilah dosanya. Ternyata memang ada dasar Alkitab ya di sini ya. Sudah membaca di situ, tunjukkan belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Belas kasihan ya. Kepada orang-orang yang tersesat, belas kasihan. Bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Jadi di-separate ya saya di sini ya. Apa bukan di-separate ya? Salah ngomong ya. Dibedakan lah lebih baik ya. Kalau bicara separate nanti bisa problematis ya. Dibedakan lah lebih tepatnya gitu ya. Dibedakan ini orang berdosa ya. Pakaian mereka itu cemar ya. Dicemarkan oleh keinginan dosa. Kita mesti membenci hal itu. Tapi tunjukkan belas kasihan kepada mereka ya. Jadi menurut komentar ini ya inilah first century version dari love the sinner and hate the sin ya. Dan fokusnya ini adalah rescue gitu. Fokusnya ini adalah kita mesti menyelamatkan mereka, kita mesti menarik mereka keluar daripada kecemaran kesesatan ini. Saya masih melanjutkan ini perkataan daripada ini ya Pak komentator ini. Dia mengatakan jadi di sini main pointnya itu bukan untuk menendang mereka keluar gitu ya, dan tendanglah, usirlah mereka keluar supaya kamu menjadi kelompok yang murni gitu ya, kelompok yang pure. Bukan saya, tetapi anjurannya adalah rescue as many as you can. Selamatkanlah sebanyak mungkin yang kamu bisa selamatkan. Nah ini menarik ya saya kalau kita membaca di sini, jadi teguran ini sengit ya, Yudas ini dengan sengit ya, maksudnya menyatakan kesalahan daripada pengajar-pengajar sesat itu ya, guru-guru palsu itu ya. Tapi sudah membaca di dalam bagian terakhirnya, ini sebetulnya orientasi basic ya, ini adalah pastoral care ya. Pertama ya pasti pastoral care untuk jemaat yang yang tidak tercemar gitu, supaya mereka bisa membedakan gitu ya. Tapi Yudas sendiri mengencourage mereka ya, mendorong mereka untuk juga memiliki belas kasihan kepada orang-orang yang tersesat ini. Nah ini poin yang indah ya, soalnya kalau kita bisa belajar daripada profil teologi Yudas itu. Ya kadang-kadang kita ini ya saya bisa debat begitu sengit dengan ajaran sesat dan sebagainya. Kita bilang ini ajaran sesat membahayakan, bisa meracuni dan sebagainya. Tapi seringkali dalam kehidupan kita mungkin kurang pastoral care ya, kurang belas kasihan gitu. Lebih banyak dipenuhi oleh anger, kemarahan, dan bukan cuma itu, kita malah membenarkan diri untuk our carnal anger gitu ya. Sekali lagi ya saya, ini kita susah bicara tentang Roh Kudus ya kalau nggak ada buah roh. Buah roh itu adalah
kasih, sukacita, damai sejahtera, ya, sampai kepada penguasaan diri. Nah itu kalau nggak ada ya di dalam teologi kita, di dalam kita mengajar dan sebagainya, ya Roh Kudus sedang didukakan gitu. Kita nggak sedang membiarkan Roh Kudus bekerja, tapi kita mendukakan Roh Kudus sebetulnya gitu. Perhatikan ya, ini apa wejangan daripada surat Yudas ini ya, pastoral care. Saya baca sekali lagi ya, ini apa ayat yang terakhir ini, atau 2 ayat terakhir 22-23 ya sebelum doksologi. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkan belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Perhatikan saya, nggak ada sama sekali tempat untuk self-righteousness kan di sini kan ya. Nggak ada tempat untuk apa merasa lebih suci, lebih baik, lebih saleh dan sebagainya, tidak gitu. Tapi di sini dikatakan menunjukkan belas kasihan disertai ketakutan, ya. Disertai ketakutan. Maksudnya apa saya ketakutan? Kejatuhannya orang lain ya, kesesatannya orang lain itu sama sekali bukan alasan bagi saya untuk membenarkan diri gitu, bukan. Kalau saya nggak melihat mereka dengan ketakutan ya, likely saya juga nggak akan ada belas kasihan. Nah waktu kedua hal itu nggak ada belas kasihan dan ketakutan ya, yang ada ini adalah ya ini saya biasanya yang menguasai adalah carnal anger ya, self righteousness, menghina, merendahkan orang lain dan sebagainya, nyinyir dan seterusnya dan seterusnya. Itu sekali lagi saya itu mendukakan Roh Kudus. Tapi penulis dari surat Yudas itu menginginkan kita ya saya, menginginkan jemaat dan menginginkan kita juga itu dalam hal ini di dalam pimpinan Roh Kudus untuk tidak berlaku seperti itu saya. Kenapa? Karena ada sikap hati yang lain yang bisa dinyatakan terhadap pengajar sesat. Terhadap guru-guru palsu, terhadap mereka yang ragu-ragu, terhadap mereka yang masih bisa dikoreksi, terhadap mereka yang mau bertobat. Ya, jadi ini adalah satu panggilan saya untuk kita semua ya, yang ya, di dalam pelayanan apologetik misalnya gitu ya, atau di dalam mengoreksi daripada ajaran-ajaran yang keliru, ajaran yang sesat, kita mesti tegas betul. Seperti juga penulis dari surat Yudas ini juga tegas di sini ya, dia bukan kompromi, tidak gitu. Tapi ada hal yang kita bisa belajar daripadanya, yaitu dia mengajak jemaatnya untuk menunjukkan belas kasihan yang disertai dengan ketakutan. Membenci ya, pakaian yang cemar, yang dicemarkan oleh keinginan dosa. Ya. Tapi kita diundang untuk mengasihi orang yang berdosa. Terakhir kalau kita membaca ini, ditutup dengan doksologi ya, salah satu doksologi yang paling indah itu di dalam perjanjian baru. Bagi dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya, Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad, dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Masih ada juga yang kita bisa pelajari daripada doksologi ini, saya. Ini konsisten dengan apa yang tadi sudah dikatakan ya. Pengharapan eskatologi daripada orang-orang percaya itu adalah rahmat Kristus. Maka di sini sudah doksologinya juga membicarakan tentang rahmat atau belas kasihan Kristus ya. Belas kasihan di dalam Kristus. Bagi dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung. Kita nggak tersandung ya, kita akhirnya tidak bernoda, nggak cemar ya. Again ini purity concept ini penting sekali untuk penulis surat Yudas. Kita menjadi tidak tersandung dan tidak bernoda ya pada akhirnya itu karena belas kasihan Tuhan yang menjaga kita. Dia yang berkuasa menjaga. Di satu sisi ya kita mesti menjaga, memelihara diri kita. Ayat yang ke-21. Tadi dikatakan kan ya, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Di dalam 24 dikatakan bagi dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung. Ya, saudara melihat keindahan ini ya, dari sisi kita mesti memelihara diri kita. Ya. Dari sisi Tuhan, dia yang menjaga, jangan kita tersandung.
Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian, dan ini doksologi yang boleh menjadi penghiburan ya. Selama berada di dalam dunia, kita berhadapan dengan berbagai macam kesesatan seperti ini ya. Tapi Tuhan itu berkuasa untuk menjaga saudara dan saya yang percaya ya. Waktu kita senantiasa taat, percaya, ya bertekun ya, karena Tuhan itu juga bertekun. Tuhan itu setia di dalam kehidupan saudara dan saya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Tuhan, kami bersyukur untuk kitab suci yang Tuhan beri kepada kami, dan kami berdoa supaya apa yang kami dengar, kami renungkan ini, Tuhan hidupkan di dalam diri kami, dan boleh berakar ke bawah, bertumbuh ke atas, berbuah, dan boleh dinikmati oleh Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, demi Yesus Kristus kami bersyukur. Amin.